Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bista'inu ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama marilah kita panjatkan rasa puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, yakni nikmat iman dan nikmat kesehatan. Dan tak lupa kita anjurkan salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah sampai alam Islam, yaitu adinul Islam. Di kesempatan saya kali ini akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul tentang utamaan dakwah. Dakwah ini adalah cara kita untuk menarik orang untuk masuk dalam Islam. Dakwah ini bisa dibilang sangat besar pahalanya, bahkan pahala jariah. Dakwah itu semuanya banyak. Orang azan pun itu sudah masuk bilang dakwah. Orang yang azan pun bilang dakwah. Orang yang menyuruh orang dalam kebaikan itu adalah dakwah. Seperti kita sholat, sekedar kita sholat, seorang itu sholat sudah kita dapatkan pahala. Azan memanggil orang untuk sholat itu sudah dapat pahala. Itu jika dakwah kecil. Dakwah besar itu seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujiannya besar, seperti dicaci-caci oleh kaum kafir Quraisy. Itu dakwah itu dari zaman Nabi Adam. Tapi Nabi Adam berdakwah kepada anak dan istrinya. Karena anaknya Nabi Adam ini memiliki tanggungan dosa yang besar. Seperti Qabil dan Habil saling membunuh. Nah, yang perempuan ini dia saling berkelahi sampai bunuh diri. Itu jika anaknya Nabi Adam. Anaknya Nabi Adam ini banyak. Yang semua kita ketahui cuma 4 saja. Nah, lalu dakwah untuk menyiar Islam ini itu dari zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dakwah itu sudah dibilang untuk menarik orang masuk Islam. Orang yang masuk Islam sebab dakwahnya itu sudah menanggung pahala jariah. Itu jika dakwah itu banyak. Ada dakwah dari azan, ada dakwah dari salat, ada juga dakwah dari doa. Dakwah dari doa itu misal kita mendoakan orang untuk hal-hal kebaikan, itu sudah dibilang dakwah. Untuk mendoakan orang untuk kebaikan. Nah, lalu kita memanggil orang dengan azan, terus orang tersebut sholat masjid sebab azan kita, itu sudah dibilang dakwah. Dakwah ini artinya untuk memanggil kebaikan. Artinya apa? Kita memanggil orang untuk kebaikan. Kita menyuruh orang untuk membuat kebaikan. Itu arti dakwah. Dakwah ini keutamaannya banyak. Orang yang mendapatkan layanan, orang yang mendapatkan dakwah itu sudah mengandung pahala. Orang yang mendakwahkan orang itu sudah pahala jariah. Kenapa dibilang pahala jariah? Sampai-sampai orang tersebut rajin untuk sholat sebab azan kita, itu sudah dibilang dakwah. Dakwah itu bukan hanya memanggil. Kita mengajarin orang menjadi guru itu sudah bilang dakwah. Karena pengalaman orang belum tahu agama Islam, kita ajarkan sudah dibilang kata dakwah. Jadi dakwah ini besar perkaranya. Maka Rasulullah pun berkata, lebih baik umatku berbanyak mengingatkan diri sendiri dan orang lain. Tapi jangan kita menyuruh orang tapi kita tidak mau untuk melakukannya. Kita sudah mau melakukannya terus kita menyuruh, kita bersama orang tersebut.
atau kita bersama sahabat kita, atau kita menyuruh sahabat kita untuk membuat kebaikan, itu sudah dibilang dakwah. Dakwah itu untuk menyebar syair-syair Islam. Syair-syair Islam ini banyak. Bahkan Rasulullah pun sendiri, agama-agama Islam ini utamaannya itu banyak. Saking banyaknya lebih banyak buih-buih di lautan. Itu jika syair Islam. Syair agama Islam ini dari zaman Nabi Adam hingga zaman sekarang ini, itu sudah dibilang agama Islam ini agama tertua. Agama Islam dari zaman Nabi Adam. Agama Yahudi ini dari zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Agama Kristen ini dari zaman Nabi Isa alaihissalam. Agama Islam ini agama tertua. Agama tertua, agama yang sangat mulia. Kenapa? Agama Islam itu dekatnya itu dengan sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berdoa untuk dirinya dan keluarganya langsung distajab dengan keutamaan agama Islam. Agama Islam ini bisa dikatakan agama yang begitu besar keuntungannya. Patut kita harus menyebarkan agama Islam walaupun di keluarga atau saudara kita. Semakin banyak orang yang mendekati kita dengan khas dakwah kita, semakin banyak orang yang ingin masuk ke dalam dakwah. Dakwah ini banyak keuntungannya. Yang pertama, mendapatkan pahala jariah. Yang kedua, masuk surga tanpa hisab. Yang ketiga, dekat dengan sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat yaitu tentang yang keempat akan masuk surga tanpa hisab. Nah, yang kelima yaitu kita akan bersama Rasulullah kelak di padang mahsyar akan diberikan syafaat untuk orang yang berdakwah. Tapi orang yang jamaah tabligh keluar 3 hari itu, walaupun sekadar duduk-duduk mendengar majelis sudah dikatakan mendapatkan pahala. Cuma sekadar duduk mendengar majelis saja. Manjaah tabligh itu keuntungannya itu besar. Cuma sekadar duduk sudah mendapatkan pahala. Sama artinya kita itikaf di masjid. Niat itikaf nawaitu itikafi la lillahi ta'ala. Aku meniat itikaf karena Allah Ta'ala. Tabligh keluar 3 hari itu ibarat kita itikaf. Orang yang itikaf itu faedahnya banyak. Yang banyaknya itu saya sebutkan cuma 3. Yang pertama, orang yang itikaf itu cuma sekadar duduk itu satu detiknya itu dihitung pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, cuma sekedar mendengar penceramah itu sudah dapatkan pahala. Nah, yang terakhir itu walaupun kita cuma membuang hadas pun kita sudah mendapatkan pahala. Dan kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala jika kita itikaf. Tapi itikaf itu harus kita diam di masjid. Batas itikaf itu jika pagi menjelang siang. Jika siang itu siang menjelang sore itu batas orang itikaf. Nah, itikaf itu besar keuntungannya. Jika orang itikaf itu kelak akan dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jika ada sesuatu yang sangat masalah, ada bencana itu pergi ke masjid. Yaitu tentang itikaf. Itikaf itu untuk menyelamatkan diri dari kemungkaran dan keburukan di dunia luar. Sekian wal taufiq wal hidayah. Jika ada salah perkataan,
wajar manusia biasa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.